Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah hukum otonomi daerah yang diampu oleh Pak Dhani Muhtada. Jadi pada video kali ini kita akan membahas banyak sekali terkait kasus ex Wonderia yang ada di Semarang. Dari mulai Wonderia sebagai pariwisata terbesar yang ada di Semarang, khususnya dalam lingkup Jawa Tengah, hingga mangkar abada tahun 2017, kita akan membahas secara merinci dari perspektif hukum otonomi daerah. Jadi, tunggu apa lagi? Selamat menyaksikan teman-teman. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Yusuf Rahman Faiz dengan NIM akhir 410 dengan mata kuliah hukum otonomi daerah dengan dosen pengampu Pak Dhani Muhtada dari Rombel 16. Halo semuanya, nama saya Tiara Aulia Uma dengan NIM akhir 413 dengan mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, dosen pengampu Bapak Dhani Muhtada, Rombel 16. Perkenalkan, nama saya Ingrita Saraswati Huta Barat dengan NIM 24080104012 dari mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dhani Muhtada dari Rombel 16. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nila Dewi Daya Bunema dengan NIM 24080104009 dalam mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Dhani Muhtada dari Rombel 16. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erzina Difatala dengan NIM 24080104008. Hantu di jantung kota Semarang. Wahana wisata Wonderia sebagai salah satu wisata terbesar yang ada di Jawa Tengah pada waktu silam. Wonderia diawali dengan masa kejayaannya di tahun 2001 hingga tahun 2007. Tepatnya pada tahun 2007 ada insiden yang menyebabkan kematian di Wahana Wisata Wonderia. Hal ini menjadi titik akhir dari Wahana Wisata Wonderia, yang mana tahun demi tahun setelah kejadian tersebut menimbulkan dampak bagi wisata Wonderia dengan minimnya pendatang yang datang ke sana. Tepat pada tahun 2017, wisata Wonderia resmi ditutup karena melakukan buan prestasi dengan adanya Wonderia yang tidak mampu membayar tunggakan pajak hingga SP3. Sudah 9 tahun silam, semenjak kasus ex Wonderia, tutupnya wahana yang berada di Jalan Sriwijaya di jantung kota Semarang merupakan tanda sebagai representasi kegagalan kota Semarang dalam mengelola optimalisasi barang milik daerah. Wonderia pernah menjadi taman hiburan dan juga taman rekreasi paling favorit bagi warga Semarang pada masanya. Saat itu lokasinya sangat strategis berada di Jalan Sriwijaya sehingga ramai pengunjung khususnya pada akhir pekan dan musim liburan. Kehadiran Wonderia saat itu membangkitkan ekonomi sekitar seperti para pedagang dan juga usaha kuliner. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2007 terdapat kecelakaan plat tower yang menyebabkan adanya korban jiwa. Yang dimana kecelakaan tersebut merupakan titik turunnya dari Wonderia tersebut. Dan saat itu adanya pemberhentian operasional dan pengecekan terhadap permainan yang ada di Wonderia. Masyarakat juga menjadi kurang percaya kepada keamanan Wonderia yang ada di sana. Dan di kondisi tersebut diketahui pengelola yaitu PT Semarang Graha Lestari diduga melakukan pelanggaran yang dimana pengelola tersebut menunggak pembayaran royalti dan juga pajak, padahal sudah diberi peringatan berkali-kali oleh pemerintah Kota Semarang. Dan puncaknya pada tahun 2017, pemerintah Kota Semarang dengan resmi menutup
Wondaria secara permanen dikarenakan pengelola melakukan wan prestasi. Dengan begitu, sampai saat ini Wondaria menjadi mangkrak dan tidak berhasil dihidupkan kembali seperti dulu. Penutupan Wondaria yang lama ini kemudian menimbulkan suatu pertanyaan. Mengapa pemerintah kota itu tidak bisa langsung tunjuk pengembang yang baru untuk mengeksekusi lahan Wondaria ini? Penyelesaian aset daerah ini diatur secara ketat dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ada 3 alasan utama kenapa pemerintah kota tidak bisa langsung menunjuk pengembang yang baru. Alasan yang pertama adalah karena prosedurnya yang kaku. Pemerintah kota itu tidak bisa menyewakan lahan Wondaria seperti ketika seorang individu menyewakan tanah pribadinya. Tetapi diperlukan suatu skema yang umum atau sering kali dipakai, seperti kerjasama pemanfaatan atau KSP, dan juga bisa bangun guna serah. Yang dimana kedua skema ini diwajibkan untuk adanya proses lelang secara terbuka yang mana membutuhkan waktu yang cukup panjang. Alasan yang kedua adalah adanya ketakutan BPK dan bayang-bayang tindak pidana korupsi. Seperti yang kita tahu, pejabat daerah itu bekerja di bawah bayang-bayang audit BPK. Di mana jika pemerintah kota ini menurunkan nilai sewa supaya investor-investor ini mau masuk, maka tindakan ini akan dianggap sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara. Akibatnya birokrasi lebih memilih untuk melakukan tindakan yang lebih pasif, yaitu membiarkan aset ini mangkrak daripada harus mengambil diskresi yang berkemungkinan atau beresiko untuk memenjarakan diri mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada alasan appraisal atau evaluasi nilai, di mana aturan itu mengharuskan setiap aset ini untuk dievaluasi oleh tim appraisal yang independen. Di mana nantinya karena letak dari Wondaria ini berada di jantung kota, maka nilai jual objek pajaknya dan nilai pasar lahan ini sangat meroket. Wajah monster di wahana rumah hantu ini mungkin dulu menjadi daya tarik yang menantang bagi para pengunjung. Di atas kertas, merevitalisasi aset 9 hektar di jantung kota Semarang ini juga tampak seperti peluang bisnis premium yang menggiurkan. Namun hari ini monster sebenarnya yang menakuti dan membuat para pemodal kabur mundur adalah rumitnya benturan antara regulasi pemerintah dan rasionalitas bisnis. Beberapa kali dilelang bahkan sempat menarik minat korporasi hiburan raksasa, ex-Wondaria tetap tak tersentuh. Siapa sih yang mau mengelola? Sebenarnya kita sudah menawarkan terus bahwa Wondaria ini bisa dikerjasamakan monggo. Tapi ya sampai hari ini memang belum ada yang berminat untuk mengerjakan atau mengelola Wondaria itu secara profesional. Belum ada surat yang masuk juga untuk penawaran itu belum. Pemerintah kota tentu tidak bisa asal obral. Mereka tetap terikat pada rencana tata ruang wilayah dan nilai appraisal aset yang sangat tinggi mengingat lokasinya yang strategis. Di seberang meja, para investor berhitung tajam membangun ulang infrastruktur yang sudah hancur total dari nol. Ditambah beban nilai sewa lahan yang meroket, membuat proyeksi return on investment menjadi sangat beresiko dan terlalu lama. Akibatnya, negosiasi yang selalu berujung buntu, wahana ini pun dibiarkan membusuk. Tercekik oleh nilai yang sangat tinggi dan kakunya skema kerjasama. 9 hektar lahan mati di Jalan Sriwijaya bukan hanya sekedar noda tata kota, melainkan lubang hitam yang bisa membunuh potensi ekonomi lokal. Menurut hukum administrasi,
Membiarkan suatu aset daerah menganggur merupakan bentuk inefisiensi birokrasi. Publik berhak tahu hak apa saja dan juga fasilitas apa saja yang diam-diam dirampas dari mereka. Pembiaran lahan premium ini membuat rentetan kerugian yang tak main-main. Potensi untuk mendapatkan miliaran rupiah di setiap tahunnya justru menguap begitu saja. Alih-alih menjadi simpang lima kedua yang menghidupkan UMKM dan pula menyerap tenaga kerja, lahan ini justru menjadi mati suri. Sesuai dengan broken window theory, area bersengkaratan ini justru menjadi pemicu degradasi sosial. Selain itu juga menciptakan persepsi kriminalitas dan juga ikut menyeret properti lainnya di sekelilingnya menurun. Sistem hukum kita mengamanatkan bahwa tanah harus berfungsi sosial. Menunggu investor alias sultan yang bersedia memenuhi syarat kaku Pemkot jelas memakan waktu menahun. DPRD dan pakar tata kota semestinya mendorong Pemkot Semarang untuk berinovasi. Alih-alih menunggu mega project, lahan tersebut bisa digunakan dengan skema pinjam pakai atau pemanfaatan swakelola jangka pendek. Misalnya meratakan area depan untuk sentra kuliner sementara, ruang kreatif terbuka, atau pop-up market sambil menunggu proses lelang mega investor selesai. Membangun kota bukan sekedar soal meresmikan taman baru, tetapi juga memiliki keberanian hukum untuk menyelamatkan ruang kota yang dibiarkan mati.